dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir, dan Engkau memelihara hidup kami melalui pekerjaan yang beraneka ragam kepada kami. Engkau memberikan musim hujan dan musim kemarau, saat menabur dan menuai. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Sebarkanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 71 ayat 4 dan 5. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan 3. Tuhan, apabila
Marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Juga kelalaian kami atas semua ciptaan-Mu. Terkadang kami kurang bersungguh-sungguh hati dalam pekerjaan yang Engkau telah berikan. Terkadang kami bekerja sebelum berserah kepadamu. Sebagian ada yang kurang serius memelihara dan pekerjaan yang baik. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan yang memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1 dan 2. Nat epistel pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu,
menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Kita mendengarkan warta jemaat untuk Minggu tanggal 12 Januari 2025. Goarni Minggu, Minggu Parjolo Dung Epipanias. Topik Minggu, disuruh maka tidak kon hatani Tuhani. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah Parjolo kegiatan huria. Sada parmingguan sekolah minggu dohor parmingguan botari manang pukul 10 wib. Mamuka di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sadarion. Dipuka huriata mamuse parmingguan sekolah minggu dohor parmingguan botari manang pukul 10 wib. Tasosoima yanakota asaroma dohoti parminggoni khusus parmingguan sekolah minggu di pos pelayanan dimulai di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 di Bagas ni keluarga I Panjaitan Inang Borusitorus maralamat di Bukit Residen Blok C Tolu nomor 27
masuk pukul pituip. 2. Mangapuli di hari Senin tanggal 10 Januari 2025 di Patu Pahuriat tado acara mangapuli tu keluarga NC Rait L Boru Aryan Nahinan masuk pukul 10 siawip. Maringanan di Perum Panorama Indah sektor 10 Tolu. Napa duahon Partangyangan mana Burboni manang pabrohaton tu ulaun. Di hari Minggu sadarion patu paut tado Partangyangan mana Burboni manang pabrohaton hita tu ganup aka ulaut tabe dung sipul pelian parpudi. Patoluhon dukungan dana tu diakoni sosial huria. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 Papungu pelian tujolo dosita marhite amplop tu dukungan dana diakoni sosial huriata nata patupa sahali sabulan. Paupaton dak dana nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2024 di basa-basa tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amang Hendra Mariono Tapu Bolon Inang Erika Boru Munte Sian Huta Perum Villa Sukatani Elok Blok B nomor 10 sektor 20 Hipas Dodat Anaki Suaksongoni nang Natorasna. Palimahon serah terima jabatan dan pisah sambut preses. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 akan diadakan serah terima jabatan atau sertijab preses, dan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 akan dilanjutkan dengan pisah sambut dari Amang Pendeta Pahala Sitorus STH dengan Pendeta Nexon Simanjuntak MTH. Paunopon kalender HKBP pinabotohon ma tu ruas huriah HKBP Purwakarta nunga adong be kalender HKBP tahun 2025 jala boima tajalo marhite situa sektor tabe. Napa pituhon pilihan bulanan di pasunggul honma tu sude hita ruas ni HKBP Purwakartaon Amang Inang asa tanunutima pasahaton pilihan bulanatta hobbar tu pasu-pasu nang tajalo be songonong di totopon minimal Rp50.000 per bulan. Napa waluhon, pasiyahon, pasapuluhon dohot titing parhepengon Amang Inang tajahabema diudulatta marhite-hite file PDF nang di-share situa sektor tabe manang barcode HKBP Purwakarta. Songonima titing di mingguta sadarion anggiat ma di pasu-pasu tuhatta huriana nang ruasna mauliate. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, anak-anak kami, selamat tahun baru bagi kita semua. Terima kasih buat Tuhan kita yang menyertai kita. Ada yang mudik pulang kampung dalam rangka Nataru, kini telah kembali ke Purwakarta dan kita boleh bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Nang pe tobus na mga ratoy, aharo tayo sabungan na, tobus na mga ratoy, ongkos mula dangadong. Tikilaw ina mo semangat na kan, hafal lobe, lau mula ngatipis. Alay boy rap marlas ni roha, daktar tuhor las ni roha. Tungmoru pe hepeng, tipis pe, alay boy rap marlas ni roha. Itu luar biasa. Alani diramoti hitan waing tahun 2025. Saat ditanuai, luar biasa Tuhanku itu. Dia menyertaiku, Dia memelihara hidupku, Dia memelihara keluargaku. Sekarang setiap keluarga mau membuat planning ke tahun 2025. Apa rencana kita? Alai daktarulah hamu agia hangko somarlonganau. Semua planning, semua rencana ke tahun 2025 harus bersama Tuhan Yesus. Ido hapor siota. Rapon Tuhan Yesusi puka. Rapon Tuhan Yesusi puka. Ulomu. Ikut tuibanay. Pasatummu. Imatabuna. Imanatahirim. Berkat Tuhan akan berlimpah tahun 2025 ini. Molo kurang ungu-tungu di 2024, 2025 berkurang lah itu. Bila penting hilang lah itu. Unang saya holan na nyap, tabu tolong nyap. Holan na berkicau. Holan na marungut-ungut. Holan na menganggap donga salah. Asal dibereng dongan na makatai marsak. Ibereng mekilahalak marsak. Dibereng manuarkan rakala marsak. Terus marsak. Moloholan na marsak kita, hatop marsahit, hatop marubat. Tu psikiater damang denang do. Unang sangalang bagas. Iko boy hita mekkel mamerengdongan. Bersuka cita dia, kita juga mampu bersuka cita. Unang gabi marsahit kita la mekkel dongan. Manuhor kompor gas halak, hita kepanasan. Manuhorasi halak, hita kedinginan kan. Tidak boleh gitu. Ini 2025. Tahun transformasi ya kayak perubahan. Ada yang baru, berubah. Dari pola-pola lama, berubah ke pola yang baru. Iman waing di bahasa-bahasa Tuhata, Tuhita tahun 2025. Marulupo lop au mamuji ho o debata sangap doho marulupo lop au mamuji ho o debata sangap do salinay marolopo lop au mamuji ho o debata sangap do marolopo lop au mamuji ho o deba
Bata sangap do marulupuluk mahita mamuji ibana ima dinguluton martabba ma asini roha do pasu-pasu nitu atta tugano pita naking ngadong do tabigiti ting mangapuli di hari Senin di sektor 10 tulu. Jadi pengalaman nami akai nang sasitong na buasa di badi tinggi. Pinomak na di sektori rap. Jadi mangapuli mahami sa lilingong. 2 masya diakoni sosial, 2 siapa dida. Hulano pak mahami terus. Ini dia kita namar sitang yang anu. Namar siaulong anu. Jadi mulai baik tinggal tok pinomak di sektori. Berengemu jolas ni rohani na berdukai, torok ni dongakon mga leo na pulapul tuaw. Torok ni dongakon mabelas rohak. Jadi paluasan mudo peholan na opati tiap mga puli. Dang bete. Pos doro lungud do. Ayah kado mga puli songono narak ko do mulai-mulai alay ngay hurwa habit kebiasaan narak ko kan. Kebiasaan alay mulai solari marsugut mga puli pinomat 25 halak hadirma. Amin. Nomor to Pak Juta jo. Ampun siap mabuana pulapul do ita. Mau lihat mak di Tuhan. Kita sampai ke Minggu 12 Januari. Firman Tuhan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Tapi saya mau membacakan mulai dari ayat 4. Kisah 8 14 sampai 25, tapi saya mau bacakan mulai dari ayat 4 karena sangat berhubungan. Agak panjang ini Bapak Ibu. Filipus di Samaria, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang-orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya. Karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.
Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu tidak seperti empedu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak kami. Judul khotbah ini diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Nas ini adalah bagian dari penggenapan. Yesus menyuruh murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil." Sebelum Yesus naik ke sorga, menitahkan kepada murid-muridnya, "Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil." Jadi ini penggenapan pemberitaan Injil itu. Di zaman sekarang siapakah yang diutus? Siapa yang diutus? Bukan para murid yang dulu lagi. Tentu yang diutus di zaman sekarang adalah saya. Adalah para bapak, ibu, para pemuda, kita semua. Kitalah yang diutus sekarang. Beritakan Injil. Kepada bapak, beritakan Injil. Ibu, beritakan Injil. Pemuda, beritakan Injil. Semua kita. Di zaman sekarang, kita yang memberitakan itu. Kita diberi tugas. Ketika Allah berkata kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kusuruh untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang menjauh dariku?" Yesaya menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dengan hadirnya firman Tuhan atau Injil, apa yang terjadi? Firman Tuhan, Injil hadir di Samaria. Diberitakan di Samaria. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi perubahan luar biasa. Terjadi perubahan luar biasa atau pembaharuan. Maka makna firman Tuhan membaharui pola hidup. Makna firman Tuhan membaharui pola hidup. Saudaraku, hal ini terjadi di Samaria ketika Filipus menjelajahi negeri Samaria sambil memberitakan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, pertobatan terjadi, roh-roh jahat keluar, kesembuhan dari segala penyakit keluar. Injil tiba di Samaria,
mujizat terjadi. Orang banyak akhirnya bersepakat menerima Yesus dan mereka mau dibaptis. Mau dibaptis. Ahli sihir Parsibalik Mata yaitu Simon turut percaya dan memberi diri dibaptis. Maka dapat kita simpulkan dengan hadirnya firman Tuhan, dengan hadirnya Injil, maka orang Samaria bersuka cita. Dengan hadirnya firman Tuhan berarti adalah masa sukacita. Buidui ta pahutor-husor nuai. Kalau firman Tuhan Injil hadir dalam diriku, maka ada yang baru. Apalagi kepada orang lain. Siapa yang membawa ini? Dalam nas kita Filipus, kemudian para rasul, dan pada akhirnya orang-orang percaya. Kita. Injil hadir, dia membaharui. Kita hadirkan di tempat lain juga dia membaharui. Mendengar berita itu dan perlunya pengembangan pelayan di Samaria, akhirnya Petrus dan Yakobus diutus untuk turut memberitakan firman Tuhan di Samaria. Tetapi timbul masalah. Ternyata Simon ahli sihir yang telah memberikan dirinya untuk dibaptis mengaku diri percaya. Dia ditegur. Hatimu tidak lurus kepada Tuhan. Hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit. Karena berada dalam kejahatan. Dia mau membeli kuasa dari Tuhan itu dengan uang. Berarti iman dia masih labil. Langhot dope. Itu sebabnya dia ditegur. Hatimu tidak lurus kepada Tuhan. Hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit, yang terjerat dalam kejahatan. Itulah sebabnya dia tidak ikut serta menerima Roh Kudus. Dia mau mengandalkan uang untuk menerima kuasa Tuhan. Mungkin dalam prakteknya sebagai ahli sihir dulunya selalu berhubungan dengan uang. Untuk memperoleh ahli sihirnya juga mungkin berhubungan dengan uang. Maka dalam pikirannya untuk menerima kuasa Roh Kudus bisa diperoleh dengan mengandalkan uang. Itu mungkin pada zaman dia sebelum bertobat, tapi ternyata belum sepenuhnya dia menerima Kristus sebagai kehidupannya. Maka dia ditegur dan harus bertobat. Sekaligus Simon memohon untuk didoakan sehingga beroleh pengampunan. Saudaraku yang terkasih, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Ada 3 hal penting tanda gereja yang hidup. Ang tulu tandani huria nasitong naparjulu. Apabila firman Tuhan diberitakan dengan benar. Yang kedua, apabila siasat gereja atau RPP dijalankan dengan benar. Yang ketiga, apabila sakramen kudus itu dijalankan dengan benar. Ini 3 syarat. Itu sebabnya memberitakan firman Tuhan, Injil, tidak boleh berhenti. Tapi akan senantiasa berjalan sepanjang masa. Itu sebabnya firman Tuhan diberitakan secara terus menerus. Dengan menerima firman Tuhan ada pembaharuan. Maka firman Tuhan keharusan untuk diberitakan. Begitu pentingnya hidup dalam firman Tuhan. Begitu pentingnya menjadi pelaku firman Tuhan. Macai perlu hati amang. Perlu lagi memberitakan firman Tuhan. Tanda gereja yang hidup. Tanda orang Kristen yang hidup. Begitu pentingnya
firman Tuhan diberitakan. Dan termasuk kepada kita sendiri. Begitu pentingnya menjadi pelaku firman Tuhan. Masih arga, masih perlu. Oleh karena itu yang menjadi renungan bagi kita, orang yang sudah menerima firman Tuhan, maka hidupnya akan dibaharui. Ada yang baru. Menerima firman Tuhan, ada yang baru. Kemudian dia memberitakan firman Tuhan. Menjadi renungan, apakah kita sudah menerima firman Tuhan? Amat jaluhatan dibatahi tak manginang? Pasti sudah. Kita pasti mengatakan iya. Tetapi kenyataannya mungkin ada yang merasa telah menerima firman Tuhan atau berpura-pura menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi kenyataannya datang ke gereja modok-hodok, modom, makatahatai, marhapi, arong do dihitai teh, modok-hodok, modom, makatahatai, marhapi. Dibereng do panditai seheli-seheli. Melujahu gerakan kepala ibadah tu gereja. Bereng do. Mungkin ada yang merasa telah menerima firman Tuhan atau berpura-pura menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi kenyataannya dia datang beribadah bukan beribadah. Hidup benda laki ngantuk, main HP, bicara terus sampai lau mulak. Saudaraku yang terkasih, seorang ibu anggota KUR, anggota persekutuan KUR, sidung markur nasida. Sa matu jamita songonon. Ketika khotbah, si ibu anggota KUR tadi ngomel terus. Pengkhotbah apa kau? Hanya ngomong. Kalau nama jamita itu tahu. Terus ngomel dia. Jadi yang di belakangnya bising. Apa ini bising? Digui mainat tahun. Edah. Naking kurmu masa itabu. Haholongi dong kami. Marsiurupan. Marsatangangan. Luar biasa. Tapi holan naik perjemita ngomel ho terus. Ini dia kurmu nakingin nak. Keburi soalnya saat tu gereja hudul di bangku. Termartang yang datang. Ipasahat diri na tutuani. Alai ternyata buido imanaking modom ngomel kata-hatai marhapi do nasi. Jadi murni Bapak Ibu di 2025 ini mari murni dulu kita. Untuk beribadah, beribadah. Apalagi kita kadang do pikur, kalau sajom do kita. Walau dungadong kur baru peno sedes tengah jam minggu pagi kan. Sajum do kita, mari fokuskan firman Tuhan diberitakan. Itu modal kita supaya kita juga mampu memberitakan. Karena itu memperbaharui hidup kita. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, orang yang menerima firman Tuhan mau dibaharui. Tabo to rapar purion, hebat do beritai, penonton Jakarta Warehouse Project. Penonton Jakarta Warehouse Project, di antara penontonon adong terduga penyalahgunaan narkoba terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia. Jadi dipapungumaon oleh para aparat kita keamanan. Terjadi pemerasan di sini. Unang diproses hukum. Asa dibebaskan.
dengan uang 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar. Tabotol berita dia teh. Ini berjalan terus. Jadi jumlah aparat ini yang memeras 34 orang. Dan dari 34 orang ini ternyata orang Batak Kristen ada 10 orang. Orang Batak Kristen harus 10 halak. Sedang proses hukum di Benuaingon. Yang 10 ini apakah juga pernah mendengar firman Tuhan? Pasti pernah. Adakah yang baru? Tidak ada. Pemerasan kompak nayati 74 halak aparata bersatu hati mengadakan pemerasan melanggar hukum supaya dibebaskan dengan imbalan 2,5 M. Tapi tarboto. Warga orang Batak Kristen ada 10 orang. Gudang lihat sapertudu. Gudang nih HP dipakai negara kalau kita di tengah bangsa tahu. Jadi mana terjadi ada 10 orang Batak Kristen di antara 34 orang ini. Karena uang demi uang firman Tuhan tertutup bagi dirinya. Lausoni ulang dihita ka manginang. Sudah dihita maka perluhon hepeng. Sudah dihita. Kita butuh uang, siapapun butuh. Tapi ingat, kita ini pengikut Kristus yang telah menerima firman Tuhan, yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mau melaksanakan yang baik dan menyisihkan yang tidak baik. Itu Kristen. Itu kita. Taboto di dia posisi saya yang menerima firman Tuhan dan saya sekaligus harus memberitakan firman Tuhan. Di taboto membedakan nak manginang sotung adok kita terjerat hukum 7 luati 2025 on beribadah do. HP bulu tertakup amat do inatai pengedar narkoba. Adong lo dihitan maing martudu maju. Dang adong ate. Tapi apabila ada bertobatlah segera. Ikut tertakut do itikina. Ikut tertakut do ndak pula salah minum ate. Kawanginan. Alangai paradison. Ikut tertakut do itikina. Di muladongi halak nama bigihatan libatado kita. Ada yang berubah, ada yang baru. Unang alani tertakup kita pengedar dan pengguna narkoba. Ayang godong tertakup pamu. Dan anak geleng-geleng muse tu isebeon. Isebe majagaon. Pemuda juga ada seperti itu. Dengan uang, perlunya uang. Tahu membedakan mana yang baik. Tahu melakukan mana yang baik dan menolak yang tidak baik. Imahita. Karena kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan akan memberikan kebutuhan kita. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ido nguluton wae. Keboy tabidahon dia nasitong dia nasositong. Nang ditonga-tonga ni rumah tangga tapi amanginang. Si jalo hatan debatado kita. Tetap ada yang berubah, yang baru. Ada yang berubah, ada yang baru sebagai pengikut Kristus. Di tonga-tonga di gereja pihak kamang boy do magotas. Kan itu no, ya do biya magotas di permingguan. Ya do kan. Marminggu manako. Mago dompet. Mago keyboard. Siang gereja. Tiki di Sumatera Timur hami siater. Hami karejo di percetakan songon korektor.
Kemudian sambil uluan ni huria di sana huria. Geleng dope huria on jala tempat nape kurang bagak dope. Mago ma keyboard nami. Mago keyboard gereja. Kok keyboard gereja kok dicuri sih untuk memuji Tuhan? Kok Tuhan izinkan sih? Jadi hari Minggu nai madang arong be keyboard nami. Buana maon marabok masih dong minggu. Adong tolu ruas ta polisi. Buti mai tadu homma tu kantor polisi na. Buah ido tadu homma inabi. Roa hudok stonon unang majo. Angko sahelion unang jotu polisi tadu hon. Tutu hatta majo neku. Tutu hatta majo tadu sahelion. Jadi hari Rabu marpungu johita suri. Patupa pertangyangan mengalu-alu tutu hatta magor getan. Ipetaho hari Rabu Jepang rak mahan sudi. Arong mana hadir sekitar 20 halak lebih. Martangyang mahami di sini. Mengalu-alu magor gen nami Tuhan asam mula ke. Hari Jumat Roma siak kepolisian. Mendapat kami. Pak Pendeta, orang bapak keyboardnya hilang. Iya pak. Hilang dari mana? Dari gereja pak. Silahkan datang ke kantor. Keyboardnya ada di kantor sekarang. Tertakut panakui. Manako mesti di gereja nasing. Gabi di sima organi. Roma kami mengalap. Berek kamu juga bunai na mengadu-adu tutu hatta. Gabi polisi naro. Dak kami tu polisi naro babuahon. Orgemuna mago ido ala pamuma di kantor nuai. Waduh luar biasa teh. Tuhan kita itu luar biasa. Yuna ko madili amang, una ko madili nang. Buhape borak ni bobamu di 2024. Di 2025 ini mari sesungguhnya berseru kepada Tuhan kita itu. Ringgas majahatana. Molon wae kita nakso mal lebih torok menakan. Apalagi Bonatau sampai bulan 4. Bonatau kita udah nomor Bonatau di zona lemar minggu don wae puji Tuhan lah. Ringgas mahita. Kepada Tuhan selalu berseru. Lihat dan rasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Jangan ragu dan jangan bimbang. Dia Tuhanmu, Dia Tuhanku. Dia yang memelihara hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa kebutuhan kita. Luar biasa. Jadi alanido marsihoho terus. Percaya terus. Masa lalu diperbaharui di 2025. Damai, keluarga damai, bahagia. Yang tidak pernah ketawa suami istri 2025 ketawalah bersama. Satu rumah nggak pernah ketawa, senyum pun enggak. Saya si pamatai, saya si pinatai. Nak cara mekelbe. Ang udah songoni. Ngadong. Puasa dah ngadong. Kalau itu ada 2025 kebahagiaan, rumahku adalah istanaku. Di istanaku aku ketawa, di istanaku aku berbahagia, di istanaku aku bercengkerama dengan anak-anak dan keluarga. Pakai otai. Dame marum barang katai. Sotong ungkanteng dibereko inang suami ni halak dah. Patang lui. Sotong baga dibereko amang istri ni halak. Segahuan non. Ikut dohonom mudo istriku yang tercantik di dunia. Ido ben najulu ingok na posoi. Kaulah bulanku. Ima. Tikin na poso najulu. Kenapa sekarang enggak lagi? Harus. Asa rumah tangkai dame songon Kriste kita. Songon situ Yesus kita.
kita berbahagia karena firman Tuhan menyapa kita, memberangkatkan kita di tahun 2025 ini. Mari hidup dalam sukacita bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyapa kami, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, menerima firman Tuhan, menerima pembaharuan diri, menerima sukacita. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menjadi pelayan-Mu yang hidup dalam firman-Mu, yang mampu memberitakan firman-Mu melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami terutama sebagai gambaran kasih-Mu ya Tuhan Yesus di tengah-tengah lingkungan kami, di masyarakat, di rumah tangga kami sendiri, di dalam persekutuan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu memampukan kami menatap ke depan. Begitu besarnya karunia-Mu yang akan kami terima, yang Tuhan akan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kemiskinan, supaya kami tidak ada yang berniat jahat. Tapi beri kami berkat-Mu, supaya kami mampu memuji Engkau. Jangan biarkan kami terjerumus kepada pekerjaan-pekerjaan yang jahat, supaya kami tidak mendapat ganjaran yang menyakitkan. Tapi tuntunlah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam langkah kami, supaya kami selalu beserta kepadamu dalam melakukan aktivitas kegiatan kami. Sertai kami dalam melakukan pembelajaran para anak-anak sekolah. Berkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolahnya dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya, menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak kami yang Tuhan sayangi. Berkati kami setiap yang beribadah ini. Jika ada di antara kami yang kurang sehat tubuhnya, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami boleh pulang dari gereja-Mu ini dalam kesehatan yang baru. Jika ada yang sedang bergumul, berbeban dari antara kami, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami boleh lepas dari beban-beban kami sehingga kami bersuka cita. Jika kami hidup dalam kemiskinan, tunjukkan jalan sehingga kami memperoleh berkat-Mu. Jika Tuhan telah melimpahkan berkat-Mu bagi kami, ajari kami bersyukur dan akan Tuhan berikan lagi berlipat ganda. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Bye.
saudara yang terkasih, kita akan masuk sejenak ke dalam doa bersama untuk mengawali pekerjaan kita. Sekarang kita lihat sejenak apakah pekerjaan kita. Akoma jolo molo digwari mana burboni nang pesoon ulota alai bagian haporluan lingolutta doon. Lanjut. Ini bagian dari pertanian juga yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bagian dari kebutuhan kita, hasil pertanian yang ada. Oma Muse dong hidup di perkotaan, di kendaraan. Mungkin ada di antara kita juga di dalamnya. Ini juga dalam bisnisnya. Ada yang angkatan, ada polisi. Inilah kehidupan kita. Ada yang PNS. Ini ada yang hidup di pasar dengan berbagai aktivitasnya. Di antara kita juga ada yang bersama mereka. Itulah gambaran dari kehidupan kita. Kita mau mohon kepada Tuhan untuk penyertaannya dalam segala aktivitas kita. Mari kita angkat pujian buku Ende 377. Mangulah hita jolma. Ayat 2. Sajiane berkata dola salado nangis sang kawata nang rakata lo inopani Marilah kita membaca firman Tuhan yang menghantarkan kita melakukan segala pekerjaan kita di tahun 2025 ini yang diambil dari Mazmur pasal 107 ayat 31, 35 hingga 38. Demikian dikatakan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Amin. Kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Saudara seiman dalam Kristus, sebelum kita memulai pekerjaan kita pada tahun ini, amatlah indah jika kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita yang memelihara kita. Pekerjaan kita beraneka bentuk, sebagian petani, pedagang, pengusaha, pegawai, karyawan, dan lainnya. Semuanya akan memiliki perencanaan, modal, dan potensi yang telah kita persiapkan untuk kita kembangkan masing-masing selama tahun ini. Itulah yang akan kita taburkan dan tanam hari ini untuk berkembang dan berhasil. Beginilah firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan juga berfirman, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk senantiasa bersandar kepadamu dalam segala pekerjaan kami, supaya kehendak-Mu yang jadi, dan akhirnya kami selalu memuliakan-Mu. Janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri untuk melakukan aktivitasmu, tetapi andalkanlah Tuhan dalam segala langkahmu. Ya Tuhan,
Jadikanlah kami menjadi salur berkat-Mu melalui perbuatan, perkataan dan tingkah laku kami. Melaluinya semakin banyak orang mengenal kasih-Mu. Karena itu sekarang ingatlah apa saja yang akan dikerjakan pada tahun ini. Marilah kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan berdoalah dalam hatimu. Doakan pekerjaanmu, usahamu, perjalananmu, keselamatanmu, kesehatan dan keluargamu. Serahkan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami, pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan jiwa raga kami di tahun ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di tahun ini. Tuhan akan memberkati kami dan akan melindungi kami dan akan mencurahkan berkat-Mu berlipat ganda bagi kami. Dan juga kesetiaan kami kepadamu akan tetap sepanjang masa. Amin. Kita angkat pujian rapun Tuhan Yesus. Rapun Tuhan Yesus, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.